Yang pertama adalah dari Muhammad Ibnu Wijaya. Ketika proses review membagikan prototipe ke user, media device-nya pakai apa? Oke, ketika proses review membaginya, tergantung ya, tergantung tadi si spektrum tadi. Kalau misalkan kita lofi ya, lofi itu kan berarti coret-coretan di kertas ya, kita kasihnya juga uh, kertas itu, kita kasih kertas itu ke dia gitu, untuk dia ngelihat, untuk dia nyobain itu dengan kertas itu gitu. Tapi kalau udah ke middle ataupun yang high, itu kita bisa ngasihin, ya kalau misalkan itu berupa website, kita bisa coba kasihin laptop misalkan, jadi dia nanti nyobanya di laptop, atau misalkan kalau mobile ya kita bisa ngasihin dia device-nya adalah mobile gitu. Jadi tergantung kepada case, terus tergantung kepada spektrumnya gitu. Kalau spektrumnya low berarti ya kita kasih kertas. Tapi ada juga gini, spektrumnya yang middle sama yang high itu nggak harus dikasihin dengan device-nya dengan mobile atau dengan laptop, tapi bisa juga ada cara lainnya, yaitu kita ngeprint prototipe-nya gitu, terus ya kita kasihin hasil printannya ke dia gitu, biar dia ngelihatnya dari hasil printannya tersebut gitu. Tapi saya tidak menyarankan ini ya, kalau misalkan udah dibangun di Adobe X, di Figma atau Sketch, itu kan udah bisa di run di HP atau di laptop ya. Jadi ngapain harus kita susah-susah ngeprint di kertas yang gede banget. Karena itu juga menurut saya kurang enak gitu untuk user tuh. Ya gimana ya, mereka kan ngelihat di kertas yang gede banget, terus mencoba uh, apa ya, berpikir ini flow-nya kira-kira kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Sedangkan kalau dengan kita menggunakan tools-tools tadi, itu kan udah bisa membuatkan flow juga gitu. Jadi ujung-ujungnya udah bisa berjalan di device mobile atau laptop gitu. Oke, selanjutnya dari Wisnu Setia. Rapid prototyping apakah masuk ke proses UX? Alurnya jadi dari UX ke UI design. Oke, tergantung spektrum lagi nih teman-teman. Kalau misalkan spektrumnya low, itu bisa di UX doang, UX design doang. Jadi yang melakukan cuma tim UX design doang gitu. Tapi kalau misalkan spektrumnya nanti mau yang levelnya high, itu berarti butuh tim UI design nih gitu. Jadi balik lagi ke spektrumnya ya. Lanjut dari mana ya? Dari Asep Rizal, tips memilih user gimana, Mas? Tips memilih user. Oke, ini yang paling susah sebenarnya ketika melakukan review ya. Karena belum tentu usernya mau gitu. Kalau dari saya ngakalinnya adalah cari user yang dari tim internal dulu gitu, atau ya dari teman-teman deket lah gitu. Cuma gimana caranya kita milihnya nih, teman atau tim internal atau tim dari company kita gitu, tapi masih bersinggungan terhadap produk yang bakalan kita bangun gitu. Jadi kalau milih temen pun juga yang harus sesuai sama real produknya gitu. Karena kalau misalkan bener-bener kita cari yang orang awam banget atau orang yang nggak kita kenal gitu, itu agak susah. Cuma sebenarnya bisa diakalin. Diakalinnya contohnya dengan mengiming-imingi suatu gift atau hadiah gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen cari, terlebih kalau misalkan kita cari responden yang banyak ya, kan nggak mungkin itu semua adalah responden yang banyak, itu nggak mungkin semuanya teman kita, atau nggak mungkin semuanya tim internal gitu ya. Jadi kita butuh cari responden yang benar-benar katakanlah orang asing lah gitu ya. Kita bisa apa ya, ngasih tahu dia tuh bakalan dapat suatu gift gitu, misalkan voucher atau apalah, misalkan tadi saldo link aja gitu, atau apalah gift yang lain gitu.
Oke, oke, oke. Ini ada dari Ben. Mudah-mudahan pertanyaannya mewakili untuk teman-teman semuanya ya. Katanya masih bingung nih sama fidelity dan maksud dari spektrum. Oke. Oke, kalau fidelity, jadi yang kita tentukan itu tiga hal atau tiga bagian nih. Visualnya, functionnya. Jadi gini, prototype ini pengen kita bikinin visualnya itu kayak gimana, gitu. Contohnya nih, di rapid prototyping ini saya pengen lebih cepat, gitu. Jadi lebih cepat lagi gitu. Udah rapid, kita bikinnya pengen lebih cepat lagi gitu, karena mungkin diburu waktu atau apa gitu. Untuk bisa bikin rapid prototyping yang lebih cepat lagi, berarti kita visualnya itu harus yang lebih minim gitu. Visual yang lebih minim itu yang kayak gimana? Yang berupa sketch gitu. Sketch tadi yang saya sampaikan dengan di sketch atau digambar dengan spidol dan kertas gitu. Jadi kalau kita menggambarnya atau mensketsanya dengan spidol dan kertas itu kan bakal lebih cepat ya. Jadi nanti prototipenya itu hasilnya kalau kita memilih sketch ya hasilnya itu berupa coret-coretan gitu, coret-coretan gambar di kertas A4 misalkan gitu. Jadi nanti ya kita tahu karena kita memilihnya visualnya yang sketch, itu nanti nggak bakalan ketahuan flow-nya kayak gimana gitu. Kecuali kita nunjukin ke user bahwa oh nanti page satunya ini, page 2-nya ini gitu. Tapi kan nggak ada interaksi kan di situ gitu. Tapi ya itu lebih cepat gitu. Membangun prototipenya lebih cepat dibandingkan yang ada interaksi gitu. Terus masih bicara ke visual gitu. Kalau misalkan yang lebih levelnya lebih tinggi itu berarti prototipenya udah punya style, udah punya look gitu. Kita udah menentukan looknya kayak gimana, stylenya kayak gimana gitu. Dan kita berpikir dulu nih, kita butuh nggak sih si prototype ini nampilin look dan stylenya gitu. Kalau misalkan case-nya ini nggak butuh ditampilin look atau style yang kayak gimana gitu, itu ya udah kita berarti bisa tuh milih yang sketch doang gitu. Cuma agak susah nih kalau kita nyuruh user nge-review kalau itu berupa sketch doang gitu. Jadi banyak pertimbangan, banyak plus minusnya lah. Pertama kalau misalkan sketch itu susah dipahami oleh user gitu. Terus user tuh ekspektasinya juga tinggi. Kalau misalkan dia jadi responden untuk suatu prototype, itu ekspektasi dia tuh udah yang look-nya sama style-nya itu yang udah bagus gitu loh. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi tuh, kita harus pinter-pinter nyari user. Kalau misalkan itu teman kita atau tim internal, mungkin kita bisa enak ngasihin dia prototipe yang berupa sketch itu gitu. Tapi kalau misalkan user awam atau user yang asing atau ya nggak ada di circle kita gitu ya, agak susah karena mereka ekspektasi mereka itu kalau prototipe itu look sama style-nya harus yang udah bagus gitu. Tapi secara waktu ini pertimbangan yang kedua adalah untuk yang sketch itu kan pasti lebih cepat dibikin daripada yang nemblokin look dan style gitu. Nah itu bicara tentang visual. Kemudian functional. Nah kan tadi kita punya sekian function nih, ada 6 function nih. Ini kita coba bikinin prototipenya. Jadi kita udah nentuin si 6 poin function ini apa aja gitu. Terus kita tentuin nih dari 6 ini, si 6 ini apakah dia statik atau interaktif. Kalau statik itu berarti gini, function 1 berjalan terus user melakukan sesuatu, misalkan mengklik button gitu. Dia langsung masuk ke yang function kedua. Selama dia masuk ke function kedua, dia bakalan masuk ke function ketiga, kemudian masuk function keempat, function kelima, function keenam. Jadi berjalannya ya satu skenario itu doang, satu flow itu doang gitu. Tapi kalau interaktif, kita dengan contoh function yang sama ya,
misalkan masuk ke halaman home, lihat beberapa sepatu, mungkin sepatunya nanti yang tertampil di responden A sama responden B beda gitu, karena kita bikinin prototipe interaktif yang udah menyesuaikan dengan si user, style-nya dia, atau misalkan menyesuaikan dengan gendernya dia gitu. Terus kemudian memilih satu sepatu yang paling sesuai. Kalau yang interaktif itu berarti gini, jadi nanti kalau user milih sepatu A, itu nanti ketika masuk ke suatu page detailnya, itu sepatu yang tertampil adalah sepatu A juga gitu. Terus ketika dia memilih sepatu C, yang tertampil di detailnya, detail sepatunya ya adalah sepatu C gitu. Cuma kalau misalkan di statik ya, kita bandingin sama statik lagi, itu berarti nanti kita ngarahin user, atau user cuma bisa melakukan satu opsi doang gitu. Jadi dia cuma bisa milih sepatu A. Jadi nanti sepatu B, C, D, E, F dan lain sebagainya itu tidak bisa diklik. Gitu. Misalkan kayak gitu kalau udah prototipenya udah clickable ya gitu. Jadi kita membuatkan satu kondisi doang gitu. Sedangkan yang interaktif itu punya beberapa kondisi. Sudah bisa melakukan beberapa kondisi. Contohnya tadi kondisi ketika dia memilih sepatu A, kondisi ketika dia memilih sepatu C gitu. Tapi kalau yang statik, dia cuma bisa fokus kepada satu kondisi doang. Karena emang di provide-nya ya satu kondisi doang gitu. Nah, itu berkaitan dengan fungsional. Dan balik lagi, kalau misalkan yang di kiri, itu pasti lebih cepat. Kan lebih cepat untuk kita bikin prototipe yang satu kondisi. Karena kan kalau misalkan satu kondisi, kita ya mungkin cukup 6 page ya, 6 page yang kita bangun. Terus kalau misalkan kita mencoba membuat itu interaktif ya, berarti kita mungkin lebih banyak nih page yang bakalan dibuat. Misalkan list sepatunya ada 6 aja, berarti kan nanti kita harus bikin 6 page detail sepatu gitu. Jadi kalau dia mengkliknya sepatu yang A, bakalan kebuka page yang A gitu. Gitu. Jadi kan makin banyak nih, makanya waktunya juga makin banyak untuk kita membangun yang interaktif ini gitu. Terus kemudian yang konten. Nah, konten tadi misalkan contoh yang sama ya dengan si website sepatu ini. Kalau misalkan konten yang lorem ipsum nih, atau konten yang kosongan lah istilahnya gitu. Nanti di websitenya itu cuma ada kotakan gitu doang, terus kita tulis foto sepatu gitu. Jadi nggak ada bener-bener gambar sepatunya gitu. Kalau misalkan udah real, itu berarti nanti udah ada gambar sepatunya gitu. Terus kemudian biasanya juga udah ada nama sepatunya, kemudian deskripsi sepatunya, harga sepatunya juga gitu. Tapi kalau yang kontennya lorem ipsum atau kontennya yang masih dummy banget gitu, atau apa ya, bukan dummy juga sih, lorem ipsum sih mungkin istilahnya gitu. Itu nanti kontennya itu, tulisannya tuh cuma title, subtitle, deskripsi, price gitu. Sedangkan kalau yang real itu nanti udah sepatu Nike Air Jordan misalkan, deskripsinya apa, terus harganya 1 juta sekian gitu. Itu bedanya yang masalah konten gitu. Dan sekali lagi, kalau misalkan kita pakainya lorem ipsum, itu bakalan lebih cepat daripada yang real gitu. Cuma tadi ya, kita juga harus menyeimbangkan dengan ekspektasi user gitu. Kalau misalkan kita juga harus mikirin case-nya juga sih gitu. Kalau case-nya adalah sangat erat kaitannya dengan suatu look atau visual, kayak sepatu tadi, itu kan ya berarti bakalan butuh real content tuh. Karena kan ya user, apalagi case yang kita ambil tadi ya, itu user pasti mikirnya ada gambar sepatu gitu loh. Kalau misalkan kita cuma pakai konten yang lorem ipsum, berarti kita cuma nulisin foto sepatu gitu, tanpa beneran ada fotonya gitu, ya, atau gambarnya gitu. Nah, itu untuk yang fidelity. Kemudian untuk yang spektrum ini ada 3 nih tadi, yang low, middle, kemudian high. Nah, ini contoh yang low nih.
Jadi teman-teman kalau bikin prototype pengen yang lebih cepat ya bikin yang low. Yang low tuh yang kayak gini nih. Cuma dicoret-coret di kertas. Terus kalau yang middle atau medium itu kayak gini. Nah, dia udah sudah cukup memikirkan stylenya, tapi style yang berkaitan dengan functionality. Contohnya nih, style tab nih. Ini berkaitan dengan functionality untuk menunjukkan bahwa oh ini tuh tab yang aktif dan ini tab yang inaktif gitu. Jadi dia melakukan styling tapi untuk keperluan tertentu lah gitu. Nah ini nih yang saya bilang tadi kontennya nggak ada, belum ada. Itu nanti kita cuma kayak gini doang nih. Jadi mungkin nanti dia milihnya itu visualnya itu barangkali yang di tengah-tengah nih. Nggak sketch, tapi stylenya nggak terlalu ini juga, nggak terlalu detail banget gitu. Dia menentukannya, oke, visualnya yang tengah-tengah aja deh gitu. Terus kemudian functionnya, ini kayaknya cuma satu page doang, ini cukup menggambarkan, berarti yang statik aja gitu. Jadi tadi visualnya ada di tengah-tengah, sketch enggak, style juga enggak gitu. Jadi ya di level tengah lah gitu. Terus kemudian fungsionalnya karena melihat dari kebutuhan. Ini kayaknya nggak butuh prototipe yang terlalu detail, nggak terlalu harus pindah ke page 1 dan page lain. Jadi saya cukup bikin prototipe yang statik gitu. Atau cuma prototipe yang cuma satu kondisi doang. Terus kemudian kontennya, nah ini karena dengan konten yang lorem ipsum aja sudah cukup menggambarkan, oke, saya memilih konten yang menggunakan lorem ipsum nih. Jadi nanti posisi dia tuh di sini untuk kontennya, kemudian fungsionalnya di sini, terus visualnya di sini di tengah-tengah. Nah terus karena udah tahu 3 ini di bagian tengah, ini di bagian kiri, ujung kiri, terus ini juga di ujung kiri, ditentukan spektrumnya gitu, yang sesuai dengan yang udah didesain di 3 ini. Gitu. Sekali lagi kalau misalkan yang di tengah nih, ini berarti nggak bisa nih kalau kita cuma ngambil spektrum yang low doang, karena kita pengen stylenya juga tertampil walaupun cuma dikit gitu. Jadi nggak bisa kita cuma ngambil spektrum yang low, makanya kita ngambil yang middle atau medium gitu. Jadi kita ambil ini, terus kemudian kita buatkan prototipenya, dan kemudian hasilnya contohnya adalah seperti ini. Gitu. Berarti sudah dijawab ya Mas Abbas ya Sudah, untuk sudah. pertanyaan ini? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Andi Alif Syah, apakah user yang menjadi reviewer prototype harus disesuaikan dengan persona user yang telah ditentukan sejak awal UX research, atau dapat dari sembarang user yang dapat mengikuti skenario? Oke, karena ini rapid prototype ini ekspektasinya adalah membangun prototype yang lebih cepat gitu. Jadi usernya tidak harus sesuai dengan user persona, karena tidak harus kita membuat user persona di rapid prototyping ini gitu. Jadi karena kita nggak bikin, ya kita nggak tahu user ini sesuai user persona apa enggak gitu. Karena kita emang nggak bikin gitu loh. Kenapa nggak bikin? Ya karena ingin membangun prototype yang lebih cepat gitu. Jadi kita cuma berbekalkan pada satu case gitu, di mana kita cari user atau responden yang punya case yang sama, punya permasalahan yang sama sesuai dengan case ini gitu. Jadi cukup dengan kayak gitu, terus ya udah kita bisa mencoba melakukan review ke user tersebut. Gitu. Oke, kita lanjut masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kapan sebaiknya rapid prototyping digunakan dalam app development? Ini nggak cuma ngelihat di app development doang ya, tapi melihat dari load suatu company gitu. Apalagi company yang mencoba melakukan digitalisasi untuk banyak
produknya mereka gitu. Jadi ketika suatu company punya banyak sekali produk, terus pengen didigitalisasi, pengen dibikinin aplikasinya gitu, tapi pengen ngelihat dulu prototipe-nya atau pengen tahu kebutuhan user tuh yang kayak gimana gitu. Jadi karena butuh bikin banyak gitu, jadi kita bisa melakukan rapid prototyping gitu. Terus pertanyaan selanjutnya tadi gimana, Mbak? Kapan sebaiknya rapid prototyping digunakan dalam app development? Oke. Sebenarnya ya nggak ngelihat app development-nya ya, tapi ngelihat ke dari sisi company malahan. Terus dari sisi aplikasi itu lebih ke, kalau kita bicaranya aplikasi itu lebih ke aplikasi ini mau berkembangnya segimana nih. Contohnya gini. Kalau kita udah bicara aplikasi, itu kan ada versinya, misalkan dari versi 1 ke versi 2. Terus mau menuju ke versi 2 ini kan dibutuhkan prototipe ya untuk masuk ke versi 2 gitu. Terus versi 2 ini banyak menunya atau banyak menu baru atau banyak fitur baru nih. Nah, ini karena banyaknya menu dan banyaknya fitur ini, terus kemudian menu dan fitur ini cukup dibutuhkan untuk user dan user itu butuhnya cepat gitu. Makanya kita melakukan rapid prototyping, membuat prototyping yang lebih cepat lah. Karena tadi ngelihat kebutuhan menu dan fitur itu untuk versi yang kedua itu banyak, terus user ekspektasi mereka juga bakalan dapat menu itu, dapat fitur itu, bisa mengakses menu dan fitur itu di waktu yang lebih cepat gitu. Misalkan mereka berpikir bahwa oh ini harusnya ada menu ini nih, terus kayaknya sebulan 2 bulan lagi harusnya udah ada nih fitur yang kayak gini, karena fitur yang kayak gini dibutuhin banget gitu. Misalkan kayak gitu sih. Itu kalau kita bicara tentang app ya, tapi kalau kita bicara tentang suatu company ya kita ngelihatnya adalah load dari produk yang pengen dibuatkan aplikasinya gitu. Oke. Mana nih? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Misalkan kita melakukan tes ke beberapa orang, kemudian di salah satu fungsi web yang kita ada menganggap fungsi itu jelek, ada yang menganggap fungsi itu bagus. Bagaimana kita mengambil keputusannya? Oke, gini, kita melihat dari ini pasti terjadi sih, malah pasti bakalan terjadi karena kacamata orang tuh berbeda-beda. Makanya kalau kita melakukan review terhadap user itu jangan cuma 1-2 orang. Jadi apalagi kalau kita tahu bahwa si produk ini punya user segmen yang beragam gitu. Kalau ukuran saya sih kayak misalkan kita bicara tentang user segmen, itu minimal per user segmen itu setidaknya ada 2 orang gitu. Jadi kita nggak mungkin dapat gambaran realnya kan, tapi setidaknya kita tahu oh mayoritas tuh orang berpikir bahwa ini tuh bagus, sedikit orang berpikir bahwa ini tidak bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita udah membuat prototipe yang berkualitas, saya yakin sih tidak ada perbedaan kacamata yang terlalu jomplang gitu. Oh ini harus dirombak nih. Oh ini bisa tetap kayak gini karena udah bagus banget. Saya pikir kalau misalkan prototipe kita udah berkualitas nggak mungkin ada yang kayak gitu. Jadi paling perbedaannya kacamatanya bagus apa enggak itu berdasarkan hal-hal yang lebih kecil gitu. Misalkan komponen UI-nya kurang bagus atau flow-nya ini agak terlalu panjang menurut dia, tapi menurut orang lain adalah sudah cukup gitu. Terus kita tetap harus melihat mayoritasnya sih, nggak mungkin kita mukul rata semuanya gitu, memikirkan masing-masing responden itu tidak mungkin gitu. Jadi itulah kenapa di awal kita harus punya cukup banyak responden, biar kita dapat oh mayoritas tuh orang suka ini, mayoritas orang menganggap ini bagus gitu. Oke, kita lanjut. Oke, ini deh. Mau tanya, yang bertanggung jawab untuk membuat prototipe itu siapa? Sebelum diserahkan ke tim front-end UX designer atau UI designer. Terima kasih. Yang bertanggung jawab membuat prototipe itu
ya UI UX designer. Karena biasanya gini, kalau misalkan kita melakukan mungkin contoh yang gampang adalah ketika kita melakukan design thinking atau design sprint gitu. Mungkin kalau teman-teman udah tahu itu ya mungkin enak ya tahu. Tapi kalau misalkan belum tahu, coba nanti cari tahu gimana caranya melakukan design thinking dan design sprint. Tapi di design thinking atau design sprint itu kan mendapatkan beberapa ide, terus idenya itu di prototyping gitu lah. Nah, itu prototyping ini ya dilakukan oleh tim UI UX designer gitu. Makanya ketika setiap mau ada membangun satu aplikasi baru, itu tim UI UX designer itu harusnya ada gitu. Karena mereka yang membangun prototipenya gitu. Kalau tim bisnis, tim IT dan tim lainnya ya saya menganggap tidak bisa ya. Dari Hairul, ketika udah masuk sprint tapi di tengah-tengah ketemu fitur yang susah atau mustahil untuk dikerjakan oleh engineer-nya, yang akan ngalah siapa dan bentuk solusinya itu seperti apa ya, Kak? Oke, kalau misalkan yang harus ngalah siapa, itu yang harus ngalah adalah, kalau pertanyaannya itu ya, dan harus dijawab ya, yang harus ngalah siapa, ya yang harus ngalah adalah engineer-nya atau developer-nya gitu. Karena apalagi user itu, ya jangan berpikir ke user deh, kita aja gitu. Kita nggak mau tahu sistem berjalan serumit apa gitu. Pokoknya ini bekerja gitu. Kita kan nggak mau, contoh nih, kita kan nggak tahu dan nggak mau tahu Google itu serumit apa. Yang penting ketika kita memasukkan suatu keyword, kita dapat sesuai keyword tersebut gitu loh. Karena ekspektasi user memang dalam tanda kutip sejahat itu gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaan tadi, ya yang harus dipaksa untuk untuk apa ya mengimplementasikan ya si developer itu gitu. Jadi ya mau nggak mau sih gitu. Tapi kan di awal itu tadi sudah saya sampaikan waktu yang bagian dus pada rapid prototype itu kan ada tim IT di situ, harusnya ada tim IT di situ yang dia bisa berpikir apakah itu bisa diimplementasi apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia berpikir atau dia tahu bahwa itu nggak bisa, ya itu salah dia sebenarnya. Kenapa kemarin lu nggak nyampein kalau itu nggak bisa gitu loh. Makanya tim IT ini juga dibutuhkan. Apalagi kan ranah UI UX ini adalah ranah membangun aplikasi ya. Jadi kaitannya dengan tim IT itu ada banget gitu loh. Jadi harus ada pemikiran bersama antara tim IT dan tim UI UX designer gitu. Berapa pertanyaan lagi nih? Waduh, masih ada 9 lagi ya. Ini aja deh. Apakah saat proses prototyping baik low fit atau high fit sudah melibatkan UX writer? Kalau low belum. Kalau medium ke high sudah gitu. Jadi kalau low itu kan biasanya tuh low itu gini teman-teman. Itu biasanya karena dicoret-coret di kertas ya. Ini tadi ada contohnya ya. Nah, ini sebenarnya contohnya udah ada sih itunya hasil writing-nya gitu. Cuma si writing ini lebih ke dia untuk menunjukkan bahwa nanti ada title ini, misalkan ya, ada title ini, ada subtitle ini, kemudian ada deskripsi ini gitu. Jadi dia belum memikirkan, oh ini writing yang bagus untuk title ini kayak gimana, yang subtitle yang bagus untuk ini tuh yang kayak gimana gitu. Dia belum memikirkan itu di tahap low-fi. Terus mulai dipikirkannya itu di tahap medium atau middle gitu. Nah, ini kan contohnya di sini udah mulai writing-nya udah yang real ya. Apalagi kalau udah yang high itu udah makin real lagi lah gitu. Oke, lanjut. Ini deh. Bagaimana menjelaskan bahwa rapid prototype hanya mencakup 20% saja dari keseluruhan fitur yang akan dimiliki oleh sebuah app kepada user, karena biasanya user minta prototype, tapi mungkin meminta keseluruhannya. Inilah balik lagi kita harus cari user yang tepat ya teman-teman.
Terus gimana kalau misalkan kita udah dapat dulu user yang tepat, yang gimana user yang tepat itu kayak gimana sih, yang ekspektasinya tuh sesuai dengan ekspektasi rapid prototype gitu. Ekspektasinya rapid prototype itu kan ya emang minim gitu, ukurannya tadi misalkan 20 atau 30% gitu. Terus gimana ini bisa sejalan sama mereka, terus sebenarnya kita bisa menyampaikan ke mereka bahwa ini tuh hasil dari rapid prototype gitu, walaupun saya kurang yakin apakah mereka paham apa enggak. Cuma kita bisa menyampaikan itu. Jadi kita sampaikan dengan tujuan untuk mereka tidak berekspektasi yang lebih tinggi gitu. Terus kita juga bisa menyampaikan bahwa ini tuh prototipe-nya hanya mencakup goals ini doang gitu, belum memprovide goals yang lain-lain gitu. Terus page yang tersedia pun juga terbatas gitu. Jadi lebih ke bagaimana cara kita mengkomunikasikan itu semua kepada si user atau si responden sih. Dengan tadi contohnya bahwa ini tuh hasil dari rapid prototype, kita sampaikan itu, kemudian kita sampaikan yang diprototipekan ini adalah goals yang ini loh, yang spesifik gitu. Goals A atau goals B dan lain sebagainya gitu. Atau bisa berupa fitur juga gitu. Ada lagi nih dari Mbak Farah Anandita. Izin bertanya, Kak, apabila aplikasi kita ditesting oleh banyak responden dan mendapatkan banyak feedback yang beragam, bagaimana cara yang tepat untuk kita memilah feedback yang diberikan oleh responden untuk dijadikan solusi dalam memperbaiki prototipe kita aplikasi. Prototipe aplikasi kita kali ya. Oke, catatan pertama dulu adalah feedback apapun itu harus kita tampung. Jadi feedback yang misalkan abstrak banget sampai yang detail banget, apapun itu catatannya adalah kita tampung itu. Terus kemudian sebenarnya ini nanti masuk ke bagian analisis report gitu, analisis feedback gitu. Cuma saya coba kasih gambaran adalah nanti kita di awal itu menggrouping feedback. Feedback ini yang berkaitan dengan si fitur ini, terus kemudian berkaitan dengan menu ini, terus berkaitan juga yang lain itu bisa berkaitan dengan look dan style-nya misalkan, itu pokoknya kita membuat beberapa grup lah. Contohnya tadi misalkan flow-nya. Jadi berapa responden yang berbicara flow, itu misalkan ada 5, terus kita cemplungin tuh 5 feedback itu ke grup flow. Jadi mereka memberikan feedback berupa flow gitu. Terus kemudian yang kedua adalah grup masalah stylenya yang kurang sesuai sama produk misalkan. Terus ada 10 feedback, oke kita cemplungin ke situ. Jadi di awal tadi kita tampung semua, terus kita bikin grup, terus baru nanti ya kalau untuk masalah feedback, terus kita lanjutkan ke analisis, ya kita memang harus baca satu-satu gitu. Tapi untuk kita memudahkan untuk membaca atau menganalisis, itu di awal kita baca sekilas aja dulu, terus kita cemplungin ke grup-grup tadi gitu. Terus grupnya ini apa aja, mungkin teman-teman bisa, ini sebenarnya ada banyak ya, cuma teman-teman bisa belajar tentang komponennya UI design apa, terus komponennya UX design apa. Nah, itu dijadikan grup dari feedback gitu. Nanti teman-teman bisa googling itulah gitu. Terus untuk menggrouping itu ya tadi cuma baca sekilas aja, yang penting udah kecemplung dulu ke beberapa grup itu atau ke suatu grup. Terus baru nanti kita baca lebih detail, lebih dalam, terus sekalian dianalisis itu sesuai dengan grup-grup tadi gitu. Oke, mungkin kita ambil beberapa pertanyaan lagi ya. Satu lagi deh, dari Mas Beni, berapa lamakah umumnya waktu yang dibutuhkan untuk membuat prototipe berdasarkan tingkatan spektrum yang ada? Oke, sebenarnya tidak hanya bergantung kepada spektrum ya, tapi bergantung kepada si produknya. Tapi umumnya kalau misalkan waktu desain, balik lagi nih ke waktu design thinking dan design sprint itu aja, itu kan di hari keempat atau hari kelima ya. Hari keempat itu kan membangun prototipe. Nah, itu prototipe yang dibangun pada saat itu adalah prototipe Luffy itu.
Dan kalau kita mengikuti timeline-nya dari si design thinking, berarti prototipe Lofi yang dibangun pada saat design thinking itu berarti ya cuma sehari gitu. Dan saya pikir untuk Lofi, kalau kita bicaranya rapid prototyping ya, rapid prototyping yang Lofi itu bisa cuma sehari atau bahkan bisa beberapa jam doang. Intinya adalah coret-coret yang bisa mewakili main goals-nya lah. Itu untuk yang Lofi gitu. Terus untuk yang MIFI kemudian HIFI itu ya tentu lebih lama. Lebih lamanya mungkin saya lebih ke high itu sekitar berapa ya? Mungkin bisa dibilang seminggu kali ya. Karena kalau bicaranya high itu udah memikirkan look dan style. Terus dari memikirkan itu kan dia harus mendesain dulu look dan style itu yang kira-kira enak untuk produk ini tuh kayak gimana. Nah ini nih yang lama nih di prototyping yang HIFI itu yang lamanya malah memikirkan look dan style-nya gitu. Tapi kalau memikirkan flow mungkin bisa cepet karena coret-coret kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan di HIFI pun kita bisa bergeraknya dari coret-coretan juga gitu, nggak langsung dihajar HIFI-nya gitu. Makanya di HIFI pun itu kita melakukan low-fi, medium V mungkin nggak ya, low-fi lah, minimal low-fi kita lakukan coret-coretan itu baru kita convert ke HIFI gitu. Nah proses pengkonvertan ini yang paling lama, yang paling takes time adalah memikirkan look dan style-nya tadi gitu. Makanya mungkin bisa sampai seminggu untuk bikin HIFI karena lebih lama di situ gitu. Terus kalau yang medium mungkin ya yang di sekitar 1-7 hari itu barangkali 3-4 hari lah gitu. Oke, lagi deh Mas ya, satu lagi. Kak, kalau misalnya bentuk software house, terus tiba-tiba klien minta ubah fitur, kemudian ketika desainer sudah ngedesain sesuai permintaan, tapi engineer nggak bisa implementasikannya. Itu gimana caranya? Pertama, kalau misalkan si klien itu pengen minta perubahan fitur atau mungkin juga nambahin, itu kan berarti harusnya ya dia bikin requirement baru tuh. Karena kan acuannya baik si desainer maupun si developer itu adalah requirement yang dia terima gitu. Kalau misalkan ada perubahan atau penambahan, yaitu harus dengan adanya requirement baru gitu. Pokoknya si desainer sama si tim developer ini mengacunya ke requirement yang mereka terima gitu. Terus kemudian kalau misalkan sudah sesuai requirement tapi si developernya tidak bisa mengimplementasikan, ya sebenarnya menurut saya tadi bisa nggak bisa harus mengimplementasikan karena kan itu kan harus udah sesuai sama requirement gitu. Jadi mungkin harus dia ngakalin dengan cara apa gitu. Yang penting fitur yang sesuai dengan requirement atau menu yang sesuai requirement itu terpenuhi gitu.